Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suredi dari 11 Akuntansi 2. Saya berasal dari SMK 5 Kota Serang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan membuat teks prosedur. Video teks prosedur saya yang saya buat itu mengenai jurnal umum. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Adalah jurnal yang dipergunakan sebagai tempat melakukan pencatatan bukti transaksi kayak faktur, nota debit, nota kredit, dan sebagainya yang muncul karena terjadinya transaksi keuangan di perusahaan dalam suatu periode. Tujuannya untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat, misalkan timbulnya penambahan atau pengurangan suatu perkiraan, dan untuk mengetahui jumlah yang debit atau kredit. Sedangkan jurnal umum dalam perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi di luar jurnal khusus, misalnya transaksi retur penjualan atau pembelian, penyusutan, dan sebagainya. Tetapi dalam video ini saya akan memberikan langkah-langkah penyusunan jurnal umum dalam perusahaan jasa. Oke, langsung aja kita mulai yuk. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan jurnal umum dalam perusahaan jasa. Nah, pertama kita buat dulu kolom tabel jurnal umumnya ke dalam Excel ini ya. Jadi jurnal umum ini terbagi menjadi 4 kolom dan 5 bagian. Adapun yang pertama ada tanggal ini menggunakan 2 kolom. Jadi di situ atau di laptop itu ada yang namanya Max S Center, tapi kita menggunakan HP, jadi pakai yang ini ya. Nah, setelah itu ada juga deskripsi pula menggunakan 2 kolom, lalu pakai center sama, terus nomor referensi ada no ref. Nah, nomor referensi ini digunakan untuk nanti memposting ke buku besar ya. Lalu ada debit dan kredit ya. Debit dan kredit. Debit dan kredit. Nah, setelah itu kita buat nama atau judulnya ya. Di sini ada nama perusahaan, lalu bawahnya ada jurnal umum, nama jurnal, dan periode terjadinya transaksi. Periode. Oke. Nah, saya juga sudah membuat contoh soal atau transaksinya ya. Ini dia. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada calon Tauler periode Januari 2018. Kita masukin ke jurnal umumnya. Nama perusahaan tadi Salon Tauler, kapital Salon. Setelah itu nama jurnal umum. Dan periode terjadi transaksi periode Januari 2018 ya. Nah, setelah itu kita buat kolom tabel. Kita warnain dulu sebentar. Warna bebas atau enggak juga boleh. Kita warnain warna pakai ini ya.
juga sudah membuat atau pemahaman dari akun, saldo akun ini dia. Jadi si aset bertambah sebelah debit dan berkurang kredit. Saldo normalnya debit, terus hutang bertambah di kredit, berkurang di debit, lalu saldo normalnya kredit. Modal ini bertambah di kredit, benar, sama di kredit, lalu berkurang debit dan saldo normalnya di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, lalu berkurang di debit dan saldo normalnya kredit. Beban pula bertambah di debit, lalu berkurang di kredit dan saldo normal debit. Kalau kalian sudah paham, kita langsung mulai aja ke menganalisis transaksinya. Oke, ini dia transaksinya. Pada tanggal 1 Januari 2018, Laurel menyetorkan modal sejumlah 10 juta. Oke, kita masukin tanggal terlebih dahulu, 2018 ya. 2018 Januari, bulan Januari. Oke, coba sedikit revision bentar. Kita masukin tabelnya supaya lebih menarik dan kelihatan bagus gitu ya. Bentar. Ini dia pakai yang ini ya. Setelah itu kita lanjut ke nomor tanggal transaksi nomor 1. Tanggal 1 Laurel menyetorkan modal sejumlah 10 juta ya. Jadi di saldo normal itu Laurel menyetorkan modal itu pertama di kredit ya. Kita masukin berarti kas masuk ke debit dan kreditnya itu modal ya. Kas, debit dan kreditnya modal. Ntar biar kelihatan gede ya. Ntar dengan seharga 10 juta. Ini juga sama 10 juta. Biar ada rupiahnya kita tambahin ini ya, RV bentar. Ini dia. Nah, besarin dulu biar kelihatan. Kita lanjut ke transaksi nomor 2. Pada tanggal 5 Januari 2018 membeli tunai perlengkapan salon sejumlah 2 juta. Perlengkapan. Jadi di saldo normal itu perlengkapan itu masuk ke aset ya. Aset bertambah sebelah debit, jadi perlengkapan di debit dan kas ya dan kas itu berkurang ya di sebelah kredit. Oke, ini dia pada tanggal 5 Januari. Oke, kita tulis perlengkapannya. Perlengkapan sebelah debit ya, dan juga kas sebelah kredit. Menjorong ya, kas ya agak menjorong. Dengan seharga 2 juta. Ini juga sama 2 juta. Oke, naik banget minus. Nah, oke, kita lanjut ke transaksi nomor 3 pada tanggal 7 Januari 2018. Telah diselesaikan jasa tata rias rambut senilai 500.000. Jadi telah diselesaikan, berarti ini piutang ya, soalnya belum menerima uang sama sekali nih. Terus pendapatan sebelah kredit, di saldo nomornya sebelah kredit, dan piutang usaha itu di sebelah debit. Oke, kita masukin ke jurnalnya tanggal 7 Januari. Oke,
kita masukin piutang usaha ya. Usaha di sebelah debit dan kreditnya itu pendapatan. Nah, kita lebarin dulu biar kelihatan. Ini dia dengan harga 500.000 kan? Ya, 500.000. Ini juga sama, harganya 500.000 supaya belnya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke transaksi nomor 4. Oke. Nah, transaksi nomor 4 pada tanggal 10 Januari 2018 telah diterima jasa tata rias wajah senilai 1 juta. Nah, diterima jasa otomatis itu pendapatan kan. Nah, ini pendapatan sebelah pertama di sebelah kredit dan normal juga sebelah kredit. Oke. Berarti itu termasuk kas di sebelah debit dan pendapatan juga sebelah kredit. Oke. Kas. Oh maaf, ini tanggal ya. Tanggal 10. Ini kas. Dan penerimaan berarti pendapatan itu sebelah kredit dengan harga senilai 1 juta. Nah, oke. Ini juga sama 1 juta. Selanjutnya pada tanggal selanjutnya transaksi yang kelima pada tanggal 15 Januari membeli tunai peralatan si calon sejumlah 10 juta. Oke, kita tulis dulu tanggalnya biar ada tadi. Dan tanggal 15 Januari kita lihat dulu sebentar saldo normalnya. Nah, membeli tunai peralatan, otomatis si aset ini termasuk peralatan di sebelah debit dan kas juga berkurang di sebelah kredit. Oke, kita tulis dulu sebentar. Peralatan ada pada kas. Dengan harga 2 juta ya. Itu sama. Nah, lalu kita lanjutkan lagi ke transaksi pada tanggal 6. Oke. Pada tanggal 23 Januari 2018 telah diterima pembayaran piutang pada transaksi tanggal 7 Januari 2018. Nah, pada tanggal 23 Januari ini mempunyai piutang di tanggal 7 Januari. Nah, yang telah diselesaikan jasa tata rias rambut senilai 500.000. Nah, baru ini dimasukin ke kas sebelah debit ya, kas sebelah debit dan kreditnya itu piutang ya, soalnya ini sudah menerima uang. Jadi kas dan kreditnya itu piutang, kalau boleh piutang usaha. Dengan sejumlah uang atau senilai 600.000. Ini dia, ini juga 500.000.
maaf, ini pada tanggal 23 ya, maaf ya tadi. Oke, selesai. Oke, kita lanjut satu transaksi lagi ya. Ini dia pada tanggal 29 Januari 2018 membayar beban listrik bulan Januari 2009. Oh ini, maaf, ini salah nih ya, harusnya ini 2018 ya. Nah, kita ulangi. Pada tanggal 29 Januari 2018 membayar beban listrik bulan Januari 2018 sebesar Rp200.000. Kita lihat dulu sebentar dari cara normalnya. Membayar beban listrik, jadi beban listrik itu di sebelah debit ya. Ini dia beban listrik sebelah debit dan juga kas sebelah kredit. Oke, masukin dulu pada tanggal 29 Januari 9. Ini beban listrik ya. Harga atau jumlah 200.000. Ini sama di sini. Oke, kalau emang sudah selesai semua, mulai dari awal transaksi dan akhir periode ini, kita menentukan jumlah balance atau tidaknya ya di sini. Oke, kita di sini tulis dulu jumlah dan jumlah dibuat supaya kelihatan, dan dari sensor dan juga di pertengahan. Ini dia, supaya jumlah kayak kita tekan 10 juta ini dan tarik ke bawah. Oke, lalu pencet yang ini ya, sum. Sama, tinggal tekan ke bawahin, bawahin mulai dari atas ke bawah. Kita sum. Oke, akhirnya balance ya, semuanya beres dan balance alhamdulillah. Kita warnain dulu supaya balance-nya kelihatan. Bentar, ini dia. Dia hasil balance-nya sebesar Rp16.200.000. Nah, ini dia adalah journal boom yang saya buat tadi, mulai dari langkah-langkah teks prosedur ya. Oke, sekian, terima kasih.